Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala sebagaimana yang telah diketahui pengumuman kajian bahwa pada setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat insyaallah ta'ala kita akan mengadakan kajian singkat secara online membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas atau membaca apa yang beliau utarakan atau tuliskan di dalam kitab beliau ini berupa ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang penting bagi kehidupan seorang hamba yang merupakan bekal agar dia menjadi hamba dan pribadi yang baik. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit berbicara tentang penulis. Dalam hal ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau dengan kunyah beliau Abu Zakaria. Dan beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa. Itu sebuah kampung di daerah Dimashq. Sehingga beliau dinisbatkan kepada daerah tersebut, sehingga beliau memiliki nama atau yang sering kali kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Dan kalau kita lihat sejarah kehidupan beliau, dimulai beliau masih kecil dan sampai beliau menjadi imam besar, subhanallah, beliau betul-betul dididik di atas ilmu, yang mana ayah beliau saja itu sudah sangat terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Maka dari kecil beliau sudah belajar di Katatib. Katatib itu sebuah tempat belajar untuk baca tulis, dan di sana beliau menghafal Al-Quran. Bahkan beliau sudah menghafalnya sebelum beliau menginjak usia balik. Nah, ketika beliau berumur 10 tahun, kemudian beliau belajar ilmu dan seterusnya sampai beliau menjadi seorang ulama besar, yang mana saat ini beliau sudah meninggal dunia begitu lama, akan tapi tulisan-tulisan dan ilmunya senantiasa masih bisa kita rasakan bersama. Dan dari perjalanan hidup di atas ikhwatal iman Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita ambil pelajaran penting bahwa lingkungan itu adalah penunjang baik tidaknya seorang anak. Jika lingkungannya baik, maka anak tersebut pun tumbuh kembang dengan baik. Ya, tumbuh kembangnya akan jauh lebih baik tatkala dia tinggal di sebuah lingkungan yang baik, baik itu lingkungan keluarga atau lingkungan bermasyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini sangat penting, harus diperhatikan ya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah yang kita pernah dengar sebelumnya tentang seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, kemudian dia lengkapi menjadi 100 nyawa. Itu kan berasal dari lingkungan yang buruk ya, berasal dari lingkungan yang buruk. Sehingga salah seorang ulama menasihatinya agar dia bisa meninggalkan segala macam keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Di antara nasihatnya adalah, selain bertaubat tulus, adalah meninggalkan tempat buruk tersebut, menuju kepada tempat yang baik yang dipenuhi dengan orang-orang yang baik, yang sehingga dia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka ini di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sekilas tentang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau dari kecil sudah berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Kita memiliki cita-cita yang baik untuk anak-anak kita, maka dari itu kita ciptakan lingkungan keluarga kita
adalah lingkungan yang baik. Kita biasakan mereka dengan hal-hal yang baik. Begitu pula tatkala kita hendak menyekolahkan mereka, kita cari sekolah yang baik, yang memiliki lingkungan yang baik, yang memiliki anak-anak yang baik, sehingga anak kita pun jauh lebih baik dengan kondisi atau dengan lingkungan tersebut. Baik, ikhwatal iman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Buku ini ikhwatal iman adalah buku yang berisikan hadis-hadis yang bertujuan mulia, yang mana beliau rahimahullah ta'ala menuliskan atau menyusun sebuah kitab secara ringkas yang berisi hadis-hadis sahih yang mencakup jalan yang dapat menghantarkan seseorang ke akhirat dengan bekal yang baik. Ya, seperti di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bersifat targhib anjuran, tarhib ancaman, anjuran untuk beramal soleh, ancaman untuk melakukan perbuatan buruk agar setiap hamba meninggalkannya. Kemudian berbagai macam adab-adab bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan yang benar. Kemudian beberapa hadis-hadis seputar zuhud, pembinaan akhlak, penyucian dan penyembuhan hati, serta masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Tentunya ikhwatal iman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di muka bumi ini sebagaimana yang kita ketahui tujuannya adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka dari itu kita memerlukan adanya bekal agar kita hidup di muka bumi ini, kita berjalan di muka bumi ini sesuai dengan tujuan tersebut, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Apapun yang kita lakukan semua bernilai ibadah. Ya. Apapun yang kita lakukan semua bernilai ibadah. Maka dari itu kita memerlukan ilmu. Ada sebuah syair yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah beliau di dalam kitab ini. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yaitu mereka yang tidak mementingkan urusan dunia dan takut akan fitnah. Mereka senantiasa memperhatikannya. Maka ketika mengetahui bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang hidup, mereka pun menjadikannya sebagai samudra dan menjadikan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Dan tentunya bekal sebagai seorang hamba adalah dengan memperbanyak ilmu, membekali diri dengan ilmu. Maka dari itu, inilah yang menjadi motivasi beliau rahimahullah ta'ala untuk menuliskan kitab ini. Ini kitab yang sangat dibutuhkan, bahkan sangat diterima oleh kebanyakan kalangan. Ya, bagaimanapun background hidupnya, dia akan menerima dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Ada yang mengatakan, oh itu buku yang ini. Tidak ada. Buku ini adalah buku yang diterima. Ini mungkin salah satu keberkahan yang Allah Jalla wa'ala berikan terhadap kitab yang beliau tuliskan ini. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah metode kajian kita akan masuk setiap bab, dimulai dari bab pertama, kita baca judulnya, judul bab pertama, kemudian kita masuk kepada ayat-ayat, dan biasanya beliau setelah menyebutkan bab, beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan bab. Dan insyaallah ta'ala, semoga Allah ta'ala mudahkan kita untuk menjelaskan dan mempelajari dari setiap ayat ataupun hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk kepada bab pertama. Dan sebelumnya ana sampaikan bahwa jika para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bukunya, saya rasa mudah untuk ditemukan di internet yang PDF yang sudah diterjemahkan, agar mungkin bisa lebih mudah untuk mengikuti pelajaran kita untuk mempelajari hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka saya sarankan jika tidak memiliki bukunya, maka mungkin silahkan mendownload
PDF-nya yang ada di internet. Saya rasa sudah sangat banyak yang sudah diterjemahkan pula agar lebih memudahkan kita untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, ikhwatal iman demi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab 1, bab pertama. Penulis menyebut atau memberi judul pada bab pertama ini adalah Babul Ikhlas wa Ihdhar Niyah fi Jami'il A'mal wal Aqwal al-Barizah wal Khafiyah. Ikhlas, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi atau yang sembunyi-sembunyi. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa beliau rahimahullah taala menyebutkan bab di atas, ya, atau memberi judul bab pertama ini dengan bab ini? Imam An-Nawawi rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita akan perkara yang sangat penting yang harus senantiasa kita hadirkan, yang harus senantiasa kita kedepankan sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah, sebelum kita bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Maka dari itu bab pertama beliau bawakan dengan pembahasan seputar niat dan ikhlas. Ya, seputar niat dan ikhlas. Yang mana ikhlas itu adalah apabila tujuan seorang hamba dari seluruh ucapannya, apa yang ia lakukan, perbuatan-perbuatannya, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari pahala dari Allah Subhanahu, bukan pujian dan penghormatan manusia. Itulah ikhlas, ya. Itulah ikhlas. Jadi setiap hamba yang beribadah dituntut untuk ikhlas, yaitu apabila tujuan dia dalam melakukan ibadah tersebut, baik yang sifatnya ucapan, zikir, baca Quran, atau anggota tubuh yang lainnya seperti sholat dan lain sebagainya, yang mana tujuan dibalik itu semua adalah untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan bagian kecil dari dunia, bukan. Itu adalah ikhlas. Semuanya murni hanya untuk Allah. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkataan salah seorang ulama, seseorang yang menganggap dirinya telah ikhlas, itu belum dikatakan ikhlas. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara ikhlas itu bukan perkara yang bisa dikatakan ringan untuk didapatkan oleh setiap hamba. Harus betul-betul usaha dan berupaya agar kita bisa mendapatkan niat yang ikhlas. Maka salah seorang imam mengatakan, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi nafsihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ya. Ikhlas adalah hilangnya pandangan keikhlasan pada diri seorang hamba. Ya. Hilangnya pandangan keikhlasan pada diri seorang hamba. Dalam arti dia tidak merasa, saya sholat nih ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Tidak seperti itu. Jadi hilang pandangan tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang memandang dirinya telah ikhlas, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan yang sebenarnya. Nah, dari sini dapat kita sadari bahwa perkara ikhlas itu bukan perkara yang mudah, yang bisa disepelekan. Ya. Maka sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'allaztu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih sulit, yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Kenapa? Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Sebelum beliau membawakan ayat dan hadis-hadis nantinya yang kita akan pelajari, dari bab yang beliau sebutkan saja sudah sangat jelas bahwa perkara niat adalah perkara yang penting. Dan inilah yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, babul ikhlas, bab ikhlas, niat yang ikhlas. Dan ikhlas tadi sebagaimana kita katakan adalah apabila tujuan seorang hamba dari ucapannya yang diucapkan, dari perbuatan yang dilakukan, yang nampak maupun yang tersembunyi, dari segala macam ibadah, semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridha dan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan bagian kecil dari dunia. Baik. Kemudian perkara yang kedua yang beliau ingin sampaikan adalah ihdharun niyah. Apa ihdharun niyah? Tadi menghadirkan niat. Kita bacakan lagi ya bab pertamanya, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan. Nah, ini poin yang kedua yang ingin beliau sampaikan dari bab ini, yaitu menghadirkan niat. Bahwa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita harus hadirkan niat. Kita harus hadirkan. Kita harus menghadirkan niat kita, ya. Kita harus menghadirkan niat kita. Dan yang dimaksud menghadirkan niat di sini adalah bukan dengan melafadzkannya, ya. Maka para ulama mengatakan, dan Imam An-Nawawi menjelaskan, an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya ada di dalam hati, wala yushtarat an-nutqu, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan, ya. Jadi yang beliau maksud dari menghadirkan niat itu bukan dengan menghadirkannya dengan lisan, tapi maksudnya adalah menghadirkannya dengan hati. Sebagaimana saya rasa semua sepakat, seseorang yang menghadirkan dengan lisannya, saya niat puasa, saya niat sholat, tapi hatinya tidak menghadirkan untuk itu, apakah dikatakan sah sholatnya? Apakah dikatakan sah puasanya? Tidak, karena niat berkaitan dengan hati. Kebalikannya, kita juga sepakat bahwa orang yang tidak sempat atau tidak melafadzkan niatnya, tapi hati meniatkannya, maka sah. Maka yang dimaksud dengan menghadirkan niat di sini adalah menghadirkannya dengan hati, bukan dengan lisan. Adapun pendapat yang menganjurkan melafadzkan niat dan kemudian disandarkan kepada Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini adalah sebuah kesalahpahaman. Memang ada perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan bahwa beliau mengatakan, idza nawa hajjan wa umratan ajza wa illam yatalafadz wa laysa qassalah la tasihhu illa bin nutqi. Jika seseorang berniat haji atau umroh, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat, sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Nah, sebagian ada yang memahami, oh pengucapan ini maksudnya menghadirkan niat dengan lisan. Maka ini adalah pendapat yang keliru atau salah faham dengan yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi sendiri mengatakan, qala ashabuna ghalat hadzal qail. Para ulama mazhab kami berkata, ini pendapat yang keliru, ini perkataan yang keliru, ya. Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza, bal muraduhu takbir. Karena Imam Syafi'i tidak bermaksud, yang dimaksud dengan nutq, pengucapan dalam perkataan tadi itu adalah niat, pengucapan niat, pelafalan niat, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah takbir. Dalil buktinya apa? Karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bertakbir, ya, dengan bertakbir, bukan dengan mengucapkannya. Dan tidak ditemukan dalilnya. Tidak ditemukan dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengucapkan niat, saya niat untuk ini, saya niat, tidak ditemukan akan hal tersebut. Dan tentunya kita juga sadar bahwa apakah seseorang yang berniat melakukan sesuatu wajib melafalkannya baru dikatakan niat? Maka tidak. Contoh, kita ingin makan, ingin minum, apakah seseorang baru dikatakan niat makan dan minum setelah dia mengucapkannya, saya niat makan, baru dia makan? Apakah seperti itu? Tidak. Terkadang sebagian orang langsung makan, langsung minum, dalam hatinya ada niat, ada niatnya. Ini menunjukkan niat tidak perlu dihadirkan dengan lisan, dan memang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Baik, apa yang dimaksud sebenarnya dari menghadirkan niat ini, ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, kita berikan contoh sederhana, dan ini dijelaskan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, dalam
ibadah wudu. Dalam ibadah wudu. Ya. Dalam ibadah wudu. Dalam ibadah wudu, ketika kita hendak berwudu, kita harus menghadirkan niat. Ya, kita harus menghadirkan niat. Nah, apa yang kita hadirkan? Yang pertama berkaitan dengan jenis ibadah. Dalam arti yang kita lakukan saat ini berwudu. Yang kita lakukan saat ini bukan hanya sekedar membasahi tangan, mengusap wajah, atau membasuh kepala, membasuh muka, mengusap kepala. Bukan itu. Tapi yang kita hadirkan adalah niat jenis ibadah. Ya, ibadah yang saya lakukan ini adalah berwudu. Kemudian menghadirkan niat ibadah ini untuk siapa? Ibadah yang kita lakukan saat ini untuk siapa? Tentunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang ketiga yang kita hadirkan, untuk apa kita mengerjakannya? Apakah untuk ikut-ikutan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang kalau mau sholat wudu dulu? Ataukah kita kerjakan untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah yang kita hadirkan dalam hati kita setiap kita ingin mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu wudu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ulangi. Jadi ketika kita hendak ibadah, contoh sholat ya, contoh masalahnya misalnya sholat, kita hadirkan niat. Yang pertama yang kita hadirkan adalah jenis ibadah. Ini yang kita kerjakan sholat apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sholat wajib, sholat sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita hadirkan dalam hati kita adalah ibadah ini untuk siapa? Ibadah ini untuk siapa? Apakah untuk pujian manusia? Ataukah ada bagian dunia yang kita inginkan? Ataukah untuk Allah Ta'ala? Tentunya untuk Allah seharusnya. Kemudian yang ketiga, kita mengerjakan ini dalam rangka apa? Ikut-ikutan. Contoh, nanti di bulan Ramadan, orang pada puasa, ya kita ikut puasa. Ya, malu kalau tidak puasa. Apakah itu? Atau kita ingin mengerjakannya dalam rangka mengerjakan perintah Allah Ta'ala sebagai bentuk merealisasikan takwa. Maka inilah cara kita menghadirkan niat dalam hati kita. Dan di sini juga ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa kita sebagai hamba jangan hanya terfokus kepada perkara ibadah yang bersifat gerak-gerik saja. Ya. Dan ini teguran bagi kita semuanya. Jangan hanya terfokus kepada ibadah yang hanya bersifat gerak-gerik saja, gerak-gerik anggota tubuh yang nampak, sementara dia mengabaikan apa yang ada pada hatinya. Ya. Seperti seseorang yang beribadah kurban, dia hanya terfokus kepada hewan kurbannya, harus yang besar, bagaimana menyembelinya, dagingnya banyak dan semisalnya. Tapi tidak fokus kepada apa yang dia hadirkan dalam hatinya. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Maka dua hal harus terpenuhi. Ingat, sebagaimana mutaba'ah adalah syarat diterimanya ibadah, ingat, keikhlasan juga harus kita perhatikan. Yang mana selalu kita hadirkan setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan tadi apa? Jenis ibadah yang kita lakukan apa? Kemudian untuk siapa? Yaitu untuk Allah tentunya. Dan untuk apa kita mengerjakannya? Yaitu untuk melakukan dan merealisasikan ketakwaan dengan mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu bisa kita katakan buah daripada keikhlasan. Kenapa betul-betul harus kita perhatikan yang namanya keikhlasan ini? Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan ini sangat penting dalam mendorong semangat ibadah. Ya, dalam mendorong semangat ibadah. Kenapa? Karena yang diharapkan di balik keikhlasan adalah sesuatu yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar pujian, kehormatan. Itu.
Maka dia sangat penting untuk mendorong semangat ibadah. Beberapa kisah, contoh dalam masalah jihad, ya, dalam masalah jihad ada kisah dua kakak beradik, Mu'adz dan Auf, yang mana mereka ikut perang Badar. Di sebuah kisah mereka, sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, ingin membunuh Abu Jahal, ya, ingin membunuh Abu Jahal. Mereka masih sangat muda, sampai-sampai tatkala sudah berkecamuk peperangan tersebut, mereka datang kepada Abdurrahman bin Auf dan bertanya, mana Abu Jahal yang katanya dulu ketika di Mekah suka mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terlihat Abu Jahal dia dengan berpakaian yang sangat ketat, dalam arti dipenuhi dengan baju-baju besi yang hanya terlihat matanya saja, sementara semua anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi, kemudian dikelilingi oleh pasukan yang lengkap. Apakah dua pemuda digoyah? Tidak, langsung seperti anak panah dikatakan. Kalau seandainya tujuannya dunia, mau nggak melakukan hal itu? Wah, nanti saya jadi mati konyol, akan mati dan segala macam, takut seperti itu. Tapi kalau tujuannya karena Allah Ta'ala, ingin menggapai surga, ingin mengharapkan surga, maka tidak pernah ada rasa takut. Itulah kehebatan daripada keikhlasan, ya, kehebatan daripada keikhlasan. Ini mutiara. Inilah kenapa kita seorang hamba atau setiap hamba senantiasa diperintahkan untuk ikhlas, karena ini luar biasa, luar biasa. Maka dari itu kenapa kok kita sering malas ibadah dan lain sebagainya? Mungkin diantaranya adalah karena kurang ikhlas. Karena kurang ikhlas. Jangan-jangan ibadah kita selama ini tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk hal yang lainnya, ya. Di antara mutiara yang lainnya, ikhwatal iman, niat bisa merubah kualitas ibadah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Dan masih banyak mutiara-mutiara keikhlasan atau niat yang ikhlas yang lainnya, ya. Maka ini ikhwatal iman sangat penting kita perhatikan. Sangat penting kita perhatikan berkaitan dengan masalah niat. Dan begitu pula kebalikan daripada niat. Harus kita waspadai. Ria, meminta pujian manusia, harus dilawan dengan keikhlasan hati. Baik, mungkin ini dulu kajian kita muqaddimah pada pertemuan pertama ini. Seperti yang kita katakan, seperti yang pengumuman, ini adalah kajian singkat, ya, dari setelah maghrib. Ya, mungkin kita mulai dari jam 7:15 sampai dengan azan Isya, ya, sampai dengan azan Isya. Mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan, dalam arti hanya sejenak, tapi insya Allah banyak faidah-faidah yang bisa sudah kita dapatkan. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk terus melanjutkan hal baik ini, dan mudah-mudahan ini semua dalam rangka menggapai dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.